Hai Pips, kembali lagi bersama aku di Rahasia Penelitian. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasikan data hasil output dari RAS Model Analysis. Tanpa berlama-lama, let's get started. Di dalam pembahasan RAS Model Analysis kali ini, saya menggunakan data yang diambil melalui Instrument of Hodge TCA atau Higher Order Thinking Skills di dalam Trigonometric Comparisons Assessment. Sekitar 500-an data. Nanti di mana data itu kita akan olah menggunakan RAS Model Analysis dan kita akan mengecek apakah data tersebut yang pertama memenuhi assumption atau asumsi RAS Model Analysis, dan kedua bagaimana outcomes-nya. Nah, outcomes-nya ini yang ingin kita cari, yang ingin kita interpretasikan secara komprehensif. Adapun hasil statistik yang akan saya tampilkan nanti di video ini merupakan hasil dari analisis RAS Model menggunakan WinStep software. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ingin menganalisis RAS Model Analysis, itu bisa menggunakan beberapa software. Yang pertama itu ada Geometric, ada R software, ada Python software. Kalau misalnya mau menggunakan website bisa juga menggunakan Lantes. Basically, there are three components that have to meet the standard of assumption in RAS Model Analysis. Yang pertama adalah unidimensionality, yang kedua adalah local independence, dan yang ketiga adalah monotonicity. First assumption is unidimensionality. Jadi di dalam RAS Model Analysis, kita harus memastikan bahwa item-item butir soal yang ada di dalam instrumen itu hanya mengukur satu dimensi saja dan tidak mengukur banyak dimensi atau multidimensi. Nah, di sini sudah ada output table dari dimensionality map yang menunjukkan table of standardized residual variance in eigenvalue units. We want to pay close attention to row variance explained by measures. Itu di dalam blue box, itu nilainya harus lebih besar dari 20%. Yang ada di dalam blue box itu adalah 43%, sehingga kita bisa memastikan bahwa data ini mencerminkan unidimensi. Nah, kita ingin mengecek juga bagian unexplained variance in first contrast until fifth contrast. Yang ada di dalam red box itu adalah hasil dari eigenvalue-nya. Jadi kita ingin memastikan bahwa eigenvalue-nya itu tidak lebih dari 2 atau kurang dari 2. Jadi kita harus memastikan bahwa eigenvalue-nya kurang dari 2. Di sini sudah ada 1,5 sampai 1,1 yang bisa kita katakan dan pastikan bahwa nilai eigenvalue-nya itu kurang dari 2. Lalu kita ingin memastikan juga unexplained variance in first contrast yang persentasinya itu ada di bawah 15%. Yang ada di dalam kasus ini adalah 8,7% yang juga memastikan bahwa data ini memiliki sifat unidimensi dan memenuhi unidimensionality assumption. Second assumption is local independence. Kita ingin memastikan bahwa butir-butir soal yang ada di dalam instrumen itu memiliki independensi yang kuat dan tidak saling terhubungi atau saling terkait atau saling terpengaruhi oleh butir-butir item yang lain. Nah, di sini kita mengecek melalui residual correlation value, di mana ambang nilainya itu ada di ambang batas minus 0,2 sampai plus 0,2. Jadi semakin mendekati 0 semakin bagus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa beberapa residual correlation value-nya itu sudah memenuhi nilai ambang batas, tetapi ada beberapa yang di luar. Seperti yang kita bisa lihat di dalam red box, itu ada beberapa nilai residual correlation-nya yang keluar dari ambang batas, yaitu lebih kecil dari minus 0,2. Di sini saya ingin tekankan lagi bahwa nilai yang keluar dari ambang batas itu sangat kecil atau relatively minor. Jadi kita masih bisa menyatakan bahwa instrumen ini, butir-butirnya itu memiliki local independence atau memenuhi asumsi local independence. The third assumption is monotonicity. Di sini saya punya probability of response curves. Kita akan memastikan bahwa kurva ini memenuhi monotonic relationship atau tidak. Nah, di sini ada kurva 1 dan kurva 0. Adapun kurva 1 itu merupakan kurva yang menandakan probabilitas menjawab benar dan kurva 0 adalah probabilitas menjawab salah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kurva 1-nya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dan kurva 0-nya itu menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Jadi di sini merupakan indikasi adanya monotonic relationship, sehingga bisa kita simpulkan bahwa data ini memiliki asumsi monotonicity. Karena semua uji asumsi sudah terpenuhi, maka kita di sini akan masuk ke dalam RAS Model Analysis Outcome yang pertama, yaitu item fit order. Untuk item fit order ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilai outfit MNSQ atau mean square. Jadi nilai outfit mean square ini harus berada di sekitar 0,5 sampai 1,5. Yang kedua ada nilai outfit ZSTD atau Z standard, itu harus sekitar minus 2 sampai plus 2. Dan ada nilai point measure correlation lebih besar daripada 0,3 dan lebih kecil dari 0,85. Kalau teman-teman nanti menemukan referensi kriteria yang di luar ini juga boleh digunakan. Beberapa referensi lain itu outfit MNSQ-nya sekitar 0,4 sampai 1,6. Dan saya gunakan di sini adalah referensi dari Bapak Sumintono. Nah, kita ingin fokus kepada blue box. Di situ ada outfit MNSQ atau mean square, ZSTD atau Z standard, dan point measure correlation. Nah, kita ingin memastikan apakah nilai-nilai tersebut memenuhi kriteria yang ada. Untuk yang pertama adalah outfit mean square. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam kotak hijau yang pertama
pertama bahwa nilai-nilai outfit mean square-nya itu sudah memenuhi ambang batas kriteria outfit mean square yang baik. Dimana di sini kita bisa katakan atau interpretasikan bahwa item-item yang ada di dalam instrumen itu berfungsi dengan baik dalam mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya kita bisa melihat nilai point measure correlation di dalam kotak hijau yang paling terakhir. Itu kita bisa lihat bahwa semua nilai point measure correlation berada di dalam ambang batas point measure correlation yang baik, sehingga kita bisa simpulkan bahwa semua item yang ada di dalam instrumen ini berkorelasi baik dengan konstruk yang sudah dikembangkan. Untuk nilai outfit Z standard itu ada beberapa nomor yang keluar dari ambang batas kriteria outfit Z standard yang baik, yaitu nomor 7 dengan nilai 3,0 dan nomor 10 yaitu minus 2,2. Adapun butir 7 dan nomor butir 10 ini mengindikasikan bahwa ada ketidaksesuaian respon siswa dengan ras model itu sendiri. Jadi dalam ras model itu sendiri dia memikirkan bahwa tingkat kemampuan siswa yang tinggi itu tidak mungkin tidak bisa menjawab butir-butir dengan tingkat kesulitan yang rendah. Sebaliknya, tingkat kemampuan siswa yang rendah itu tidak mungkin bisa menjawab soal-soal yang sulit. Jadi, ketika ada terjadi respons di luar itu, maka dia akan terdeteksi di dalam ras model ini, sehingga keluarlah nilai outfit ZSTD yang keluar dari ambang batas. Sebagai seorang peneliti, ini kita harus meneliti bahwa nomor 7 dan nomor 10 ini, kita lihat apakah siswa itu nanti hanya menebak atau memang dia bisa mengerjakan itu. Kita harus meneliti itu lebih dalam. Secara keseluruhan, berdasarkan referensi dari Bapak Sumintono, ketika 2 dari 3 kriteria ini terpenuhi, maka item tersebut masih bisa digunakan. Namun untuk yang butir nomor 7 dan butir nomor 10, itu item tetap bisa digunakan untuk menginterpretasikan kemampuan siswa, tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Next adalah item measure atau difficulty estimates. Kita ingin fokus pada column measure. Di sini sudah ada angka 1,93 sampai minus 2,01, di mana angka-angka ini merupakan skala logit. Jadi dalam ras model itu semuanya diukur berdasarkan skala logit, baik kemampuan siswa dan tingkat kesulitan butir. Sekarang kita perhatikan dulu kotak green box. Dalam kotak green box itu terdapat skala logit yang negatif. Berarti skala logit ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 0. Berarti kita bisa memastikan bahwa soal-soal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang mudah atau tingkat kesulitan yang rendah. Kita bisa menghubungkan juga dengan nilai SD atau standar deviasi skala logitnya, yaitu 1,45. Ketika nilai skala logitnya di bawah minus 1,45 atau minus standar deviasinya, maka itu bisa dikatakan bahwa soal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sangat mudah. Di sini kita bisa memastikan bahwa item butir nomor 8, 7, 4, dan 3 itu merupakan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang sangat mudah. Kita sekarang ingin berpindah kepada kotak blue box. Di dalam kotak blue box itu kita perhatikan skala logitnya berkisar dari 0 hingga 1. Maka kita bisa pastikan bahwa tingkat kesulitannya juga sudah mulai tinggi, tidak seperti yang ada di dalam kotak green box. Ketika skala logitnya sudah positif, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa butir-butir soal yang ada di dalam kotak blue box itu merupakan butir soal yang sedang kesulit, yang membutuhkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada yang di dalam green box. Kita hubungkan juga dengan nilai skala logit yang ada di dalam standar deviasinya, yaitu 1,45. Nilai-nilai yang ada di dalam blue box ini, walaupun dia bernilai positif, tapi dia masih kecil atau masih di bawah dari 1,45. Maka masih bisa dikatakan bahwa soal-soal ini adalah soal-soal yang sulit, tapi masih masuk ke moderat. Untuk soal-soal yang ada di dalam orange box, itu kita bisa lihat bahwa skala logiknya sangat tinggi, yaitu berkisar antara dari 1,93 sampai 1,77. Ini merupakan soal-soal butir item yang sangat sulit karena memiliki nilai skala logik di atas standar deviasinya, yaitu 1,45. Kalau kita lihat nilai skala logik yang tinggi ini merupakan butir soal nomor 9 dan nomor 10. Maka kita bisa simpulkan bahwa butir nomor 9 yang memiliki skala logik 1,93 itu merupakan butir soal yang paling sulit dari semua soal ini, dan butir soal yang paling mudah adalah butir soal nomor 3 yang itu memiliki skala logik minus 2,01 dari semua butir yang ada di dalam soal tersebut. Next, kita akan bahas tentang item diff. Diff ini merupakan differential item functioning yang berfungsi untuk mendeteksi adanya bias di dalam sebuah item instrumen. Nah, kita ingin memastikan bahwa item-item ini tidak menguntungkan atau merugikan bagi beberapa pihak. Adapun latar belakang responden di sini saya bagi menjadi dua, yaitu responden yang berasal dari sekolah negeri dan dari sekolah swasta. Saya ingin melihat apakah item ini ketika mengukur responden dari sekolah negeri dan dari sekolah swasta ada yang diuntungkan di situ, atau bahkan ada yang dirugikan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu instrumen pengukuran, kita harus memastikan bahwa instrumen tersebut tidak memiliki bias. Kita ingin fokus pada kolom probability.
Di dalam kolom probability, angka probabilitas atau signifikansinya harus lebih besar daripada 0,05. Ketika nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05, maka bisa dipastikan bahwa adanya bias di sana. Namun, di dalam red box itu tidak ada nilai yang lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa dipastikan bahwa semua item di sini tidak memiliki bias dan sangat adil dalam mengukur kemampuan siswa baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Item div bisa juga dilihat dari grafik percent div plot. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya, kita ingin fokus pada kurva yang berwarna merah dan warna hitam. Yang berwarna merah itu adalah grafik responden dari sekolah swasta, dan yang warna hitam itu adalah grafik responden yang dari sekolah negeri. Jadi di situ S adalah swasta, N adalah negeri. Kita ingin melihat apakah adanya bias di situ atau tidak. Di sini karena tadi sudah kita pastikan secara statistika itu tidak ada terjadi bias yang secara signifikan, maka kita bisa pastikan juga di sini tidak ada terjadinya bias secara signifikan. Dari mana kita bisa lihat garis antara yang N dan S itu masih saling berdekatan, maka itu tidak terjadi bias yang signifikan. Tapi kalau misalnya garis S dan N-nya itu grafiknya itu terjadi kesenjangan atau ketimpangan atau jauh jaraknya, maka itu bisa dipastikan bahwa ada terjadinya bias di sana. Nah, kita bisa menentukan juga mana yang lebih diuntungkan, mana yang lebih dirugikan. Tinggal lihat saja mana yang di atas dan mana yang di bawah. Ketika grafik itu berada di atas, maka pihak itulah yang diuntungkan melalui item ini. Tapi kalau misalnya grafiknya berada di bawah, maka pihak itulah yang dirugikan ketika item itu mengukur kemampuan responden. Jadi bias itu juga harus dicek dalam sebuah instrumen, karena sebuah instrumen yang baik itu tidak memiliki bias. Jadi harus mengukur kemampuan responden secara adil. Next adalah item distractor. Di dalam item distractor ini kita bisa mengecek apakah pengecoh-pengecoh yang ada di dalam soal pilihan ganda memiliki keberfungsian yang baik dalam mengecoh kemampuan siswa untuk menjawab benar. Nah, kita bisa mengecek dari nilai Orfit Emeneski atau mean square dan nilai point measure correlation. Nilai point measure correlation yang diharapkan di dalam pengecoh ini adalah nilai-nilai yang negatif yang mengindikasikan bahwa pengecoh tersebut berfungsi secara baik. Atau kita bisa mengecek juga melalui Orfit Emeneski atau mean square-nya yang memiliki nilai di ambang batas 0,5 sampai 1,5. Nah, kalau kita melihat di nomor 7C dan D ini, meskipun nilai point measure correlation-nya itu sudah bagus, sudah bernilai negatif, tapi nilai outfit MNSQ-nya itu keluar dari ambang batas kriteria outfit mean square yang baik, sehingga perlu adanya telaah atau revisi khusus untuk option 7C dan option 7D. Selanjutnya di sini kita akan menginterpretasikan ICC atau item characteristic curves, di mana di sini kurvanya dibentuk oleh x-aksis dan y-aksis, di mana x-aksis merupakan kemampuan laten siswa yang diwakili oleh skala logit -5 sampai 5. Y-aksisnya merupakan probability siswa menjawab benar. Di sini probability-nya ada 0 sampai 1. Nah, sebenarnya di dalam teori itu, siswa yang pintar sekalipun belum tentu bisa menjawab soal dengan tingkat kesulitan yang mudah. Kenapa begitu? Karena banyak faktor. Bisa saja dia sedang capek atau sedang sakit sehingga tidak bisa berpikir jernih dan bisa menjawab soal-soal yang mudah sekalipun. Jadi sebenarnya garis x-aksis itu ditarik lebih panjang, maka grafik kurvanya masing-masing itu tidak akan menyentuh 0 dan tidak akan menyentuh 1. Kalau teman-teman belajar limit, maka itu sebenarnya x-nya menuju 0. X-nya tidak sama dengan 0, tapi hampir menuju 0. Sama juga dia yang waktu di atas, itu ketika dia mau menuju 1, itu sebenarnya dia tidak 1, tapi hampir menuju 1. Jadi kalau misalnya ini adalah garis Y sama dengan 1 gitu ya, ini tuh sebenarnya dia adanya di sini. Jadi hampir mendekati sini, tapi dia tidak sejajar, dia tidak menyentuh 1. Di Y-aksis itu kita tarik garis putus-putus di nilai 0,5. Ketika probability-nya 0,5 atau 50%, itu kalau kita tarik garisnya terus kita turunkan ke bawah, itu kita bisa melihat measure logit si butir masing-masingnya. Tingkat kesukaran butirnya itu semakin ke kiri, maka dia semakin mudah. Ketika dia semakin ke kanan, maka dia akan semakin sulit. Jadi kita bisa lihat di sini item yang paling sulit itu adalah item yang nomor 9 dengan kurva yang berwarna ungu sedikit pekat. Dan kalau item yang paling mudah itu yang paling kiri, itu kita bisa lihat adalah item yang nomor 3, yaitu warna ungu yang cerah. Kita bisa melihat juga adanya butir soal yang kosong di situ. Jadi ada kesenjangan skala logit yang lumayan kosong di situ antara sekitar hampir -1 hingga -0,6 mungkin ya. Di situ tuh ada terjadinya kekosongan skala logit yang bisa diisi dengan butir-butir soal. Jadi mungkin
untuk kedepannya si peneliti itu bisa membuat instrumen-instrumen untuk mengisi kekosongan skala logit itu. Next adalah item separation dan reliability. Kita akan melihat di sini item separationnya yang di dalam green box itu real separationnya 11,78 dan model separationnya 12,04. Nah, itu kita bisa memastikan bahwa ternyata ketinggian separationnya ini bisa mengukur banyak kemampuan siswa. Dari mana dia bisa melihat kemampuan siswa yang tinggi itu adalah dari rentangnya. Jadi dari minus 2,01 sampai ke 193 itu skala logit yang bisa diukur tuh banyak. Jadi makanya separationnya tinggi. Kita lihat juga di item reliability. Reliabilitas item ini bisa nggak diandalkan untuk mengukur kemampuan siswa. Ternyata item reliability itu sangat tinggi, 0,99 atau bisa dibilang 99% ketepatannya dalam mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya adalah percent separation dan reliability. Di sini kita bisa melihat apakah responden-responden yang kita teliti, yang kita pilih menjadi objek penelitian itu cocok dalam mengisi atau menjawab instrumen yang telah kita kembangkan. Jangan-jangan karakteristik siswanya tidak sesuai untuk menjawab instrumen kita. Nah, di sini kita bisa melihat real dan model separationnya itu adalah 1,48 dan 1,58. Yang artinya instrumen ini hanya membagi responden-responden ini menjadi dua kelompok, yaitu kemampuan HOTS tinggi dan kemampuan HOTS rendah. Adapun percent reliability-nya yang real dan model ini adalah 0,69 dan 0,71 yang sebenarnya menandakan reliabilitas persennya yang baik tapi masih bisa ditingkatkan dan dioptimalkan lagi, yang artinya bisa mencari responden-responden yang lebih tepat sasaran untuk mengisi instrumen-instrumen ini. Kita bisa melihat juga konbah alfa untuk yang KR20-nya itu untuk dikotomi ya, bukan yang politomi. Kita bisa lihat tes reliability-nya itu 0,73%, yang artinya ini secara internal konsistensinya itu bisa diterima gitu ya, tapi belum optimal dan masih bisa dioptimalkan kembali. Selanjutnya adalah percent measure. Nah, kita ingin fokus dulu di dalam kolom measure yang pada bagian akhir yaitu mean. Mean itu adalah rata-rata. Kita lihat dulu di sini mean-nya adalah minus 0,23, yang artinya di mana kebanyakan respondennya itu memiliki kemampuan HOTS di bawah rata-rata. Jadi sebaiknya bagi peneliti kita itu harus sebisa mungkin agar percent measure mean-nya itu adalah 0. Ketika percent measure mean-nya adalah 0, maka kita bisa dibilang tepat dalam memilih responden. Ketika kita memilih respondennya dengan tepat, maka instrumennya pun pasti akan menghasilkan output yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, di sini ada ketidaktepatan dalam memilih responden. Kenapa? Karena mean-nya di bawah 0 atau nilai negatif, yaitu minus 0,23. Meskipun nilai rata-rata percent measure-nya itu adalah minus 0,23, kita masih bisa melihat nilai infit dan outfit mean square-nya apakah masih ada di dalam ambang batas atau tidak. Nah, kita lihat di sini di dalam red box itu nilai infit-nya adalah 1 dan nilai outfit mean square-nya adalah 0,89. Karena masih di ambang batas 0,5 dan 1,5, maka kita bisa mengatakan bahwa respon-respon siswa ini masih sejalan dengan RAS model dengan minimal unexpected response. Terakhir kita akan membahas percent item map atau right map. Di sini kita bisa melihat posisi item dan posisi respondennya dalam satu skala logit. Nah, kita bisa melihat di sini itemnya itu berkisar dari skala logit minus 2 sampai 2, adapun di sini yang respondennya tersebar dari minus 3 sampai 3. Namun paling padatnya itu ada di minus 2 sampai 2. Cuman ada beberapa siswa yang memang di skala ekstrim, yaitu minus 3 sampai 3. Bagaimana cara membacanya? Misalnya saya merupakan responden di dalam instrumen ini yang memiliki skala logit yaitu ada di 0, yang rata-rata, yang ada di barisan 0. Kemungkinannya saya menjawab benar untuk pertanyaan Q7, Q8, Q4, dan Q3 itu lebih besar, kemungkinan menjawab salahnya itu lebih kecil. Namun, untuk menjawab soal Q5, Q1, Q2, Q6, Q9, Q10 itu kemungkinan menjawab salahnya yang lebih besar, kemungkinan menjawab benarnya lebih kecil. Jadi bukan berarti tidak mungkin benar, tapi kemungkinan menjawabnya atau probabilitasnya lebih kecil daripada saya menjawab soal-soal yang Q7, Q8, Q4, dan Q3. Kenapa? Karena saya memiliki kemampuan dengan skala logit 0 dan tingkat kesulitan Q7, Q8, Q4, dan Q3 itu jauh di bawah kemampuan saya, maka saya bisa dengan mudah menjawabnya. Probabilitasnya seperti itu. Bagaimana dengan menjawab yang soal-soal yang lebih sulit? Ketika skala logit atau tingkat kesulitan butirnya itu jauh di atas kemampuan saya, maka kemungkinan saya menjawab benar itu jauh lebih kecil daripada kemungkinan saya menjawab salah. Jadi probabilitas saya menjawab salah itu lebih besar. Berikut adalah summary-nya. Kalau misalnya teman-teman ingin screenshot boleh aja, tapi saya tidak akan membahas lebih panjang
karena sudah dijelaskan secara detail tadi di depan. Secara keseluruhan, instrumen HOT CCA ini sudah dikonstruk secara baik, memiliki validitas dan reliabilitas yang baik dan dapat diterima. Namun, ada beberapa perbaikan yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus seperti memperbaiki option nomor 7, yaitu option C dan D, sehingga memiliki keakuratan dalam mengukur kemampuan HOT siswa yang lebih baik. Selesai sudah interpretasi kita pada video kali ini, sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye!